teman-teman. Hari ini kita akan belajar lagi ya tentang cara Fibonacci ya, cara setting Fibonacci. Pertama ya, kita harus untuk men-setting Fibonacci ini ya, agar kita lebih mudah ya, kita harus tambah dengan garis zigzag supaya nanti kita lebih mudah untuk narik garisnya mulai dari mana gitu, ada tandanya ya. Apalagi itu untuk trader-trader pemula, mereka kadang nggak mengerti di mana titik high-nya, di mana titik low-nya. Jadi garis zigzag ini sebagai garis untuk membantu kita. Baik, kita sekarang akan masuk ke Fibonacci. Saya hari ini akan mengajarkan cara membuat ini Fibonacci ya. Nanti harus disetting lagi. Sekarang kita ke sini dulu ya, ambil di sini, klik sekali ya. Ya, ini. Ini namanya Fibonacci retracement ya. Nah, lalu kita taruh umpamanya di sini ya, di yang tinggi ini ya. Kita tarik ke bawah ya, nah, sampai ke low yang bawah nih. Inilah namanya garis Fibonacci. Cuman kalau yang bawaan dari MetaTrader-nya ya, kayaknya belum lengkap ya. Makanya kita harus tambah lagi ya. Nah, kita harus tambah lagi value-nya ya. Kalau yang saya punya ini kan, lihat ya, mulai dari 23,6% ya, 38,2, 50, 61,8. Nah, kalau yang bawaan dari defaultnya itu 76,4 ini belum ada, harus kita tambahkan lagi. Ini belum ada 88,6 ya, dan ini juga nggak ada 127,2 dan 224. Jadi cara settingnya begini ya. Ini ada garis ya, ada garis merah titik-titik ini ya. Nah nih, kita klik di ujungnya ini 2 kali ya. Nah, lalu dia akan muncul kan, ini kayak ada cahaya gitu. Klik kanan, lalu cari Fibo Properties. Ya gini. Lalu saya punya ini kan ada tampilan ini, umpamanya ini ada persennya, di ujung ini ada harga ya. Nah, kalau yang bawaan itu belum ada harga, makanya kita nanti harus tambah rumusnya ya, persen dolar. Nah, jadi caranya begini teman-teman. Yang belum ada itu kan 76,4. Ini di gini, add ya. Nah, ini ditambah aja levelnya ya. Karena saya sudah punya, saya nggak tambah lagi. Nanti di sini dibikin levelnya gini ya, umpamanya ya. Nah, ini 0.764. Nah, gitu. Lalu di sini harus dibikin juga ya. Di sini diketik 76.4. Nah, lalu ini di spasi sekali, bikin tanda kurang, bikin lagi spasi, bikin lagi persen dolar. Ini rumus persen dolar ini gunanya adalah untuk nanti bikin ini tampilannya di ujung ini ada harganya. Kalau ini catnya kan yang gold ini ya, nah gold, emas. Ini di ujung kan ada harga, lihat. Nah ini setiap di persen belakangnya dia ada harga. Kalau ini nggak kita tambahkan persen dolar, nanti hanya muncul persennya saja, sedangkan harga tidak akan muncul. Itu gunanya kita tambah lagi di sini ya, persen dolar. Kuncinya di persen dolarnya ya, bukan yang dikurang nih. Nah, di sini mau bikin buka tutup ya, kurung buka tutup boleh, terserah. Yang penting persen dolarnya ini rumusnya ya. Lalu ini ada 76,4. 0 dulu ya, baru 764. Nanti ujungnya jadi 76.4 gitu ya. Ya, lalu tambah lagi ya. Kalau saya biasa ada tambahan lagi 88,6 nih ya, 88,6. Nanti ini di add lagi, bikin lagi kayak tadi ya,
88,6. Lalu di sini kan 127,2. Nanti di sini di add lagi 127,2 ya. Dan yang paling tinggi sini ya 224. Ini belum ada, ini harus kita tambah ya. Setelah itu selesai nanti di OK ya. Berarti nanti tampilan karena saya ini udah bikin ya, saya nggak situ lagi. Lalu nanti tampilannya kayak gini. Ini tampilan yang sudah jadi. Lalu kalau kita mau rubah warna bisa, saya akan pakai kuning ya. Yang penting ini diklik 2 kali, nanti muncul kayak gini ya, ada warna cahaya di bawahnya. Klik kanan ya, lalu cari Pibo Properties. Nah, ini warna bisa dirubah ya, sama dengan yang indikator yang telah saya ajarkan. Mau rubah pakai warna apa, semua bisa. Mau bikin warna aqua gitu ya. Nah, ini warna cerah gitu ya. Ya, gitu aja udah. Ini levelnya nggak usah diganggu lagi ya. Ini udah cukup gitu. Ya, di sini ini ada tanda titik-titik. Kalau mau umpama nggak mau garis-garis gini, bisa titik-titik gitu ya. Ini tinggal dibikin. Cuma saya lebih suka pakai tanda garis gini ya, lebih jelas gitu. Oke. Lalu ini di OK aja kalau udah mau rubah warna ya. Nah, tadi kan dari kuning sekarang jadi warna aqua. Itu cara setting Fibonacci. Nah, Fibonacci ini gunanya untuk apa teman-teman? Sebetulnya Fibonacci ini kegunaannya adalah untuk mengukur ya suatu suatu tren. Dia akan berhenti di mana dan akan melanjutkan kemana. Ya, jadi setiap garis-garis Fibonacci ini juga menjadi support dan resisten. Ya, jadi ini satu garis ini satu persen-persennya kan. Ini juga menjadi support dan resisten. Nah, gunanya begitu. Jadi cara settingnya adalah ya, kita masuk ke menu tadi ya. Nah, itu semuanya harus di setting, terutama harus ditambah dengan persen dolarnya supaya ini nanti akan muncul ya. Nah, ini akan muncul. Jadi kita tahu, oh ini sampai di sini harganya udah berapa, sampai sini harganya udah berapa. Nah, jadi kita harus tahu cara menggunakan Fibonacci ya. Pertama itu harus kita setting dulu ya, sesuai dengan itu. Lihat Fibonacci itu pasti dia dimulai dari 0 ya, 23,6 ya. Ini persennya ya. Ya, artinya kalau umpamanya kita tarik dari sini ke bawah, ini kan kalau yang tarikan pertama pasti 100%. Ya, ujungnya ini pasti 0% gitu ya. Jadi ini 100%, artinya diukur dari atas sampai ke bawah ini. Kalau di tengah-tengah ini harganya kan 50% ya. Nah, selanjutnya saya nanti akan mengajarkan teman-teman tentang cara menarik ya Fibonacci ya. Untuk itu teman-teman ya harus ikuti terus video saya yang akan saya ajarkan nanti tentang cara mengukur ya Fibonacci-nya mulai dari mana. Cukup, terima kasih.